Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Salam sejahtera bagi kita semua. Renungan kali ini kita berjumpa di tahun yang baru, kita bersyukur dan menjadi harapan kami bahwa kita semua dalam keadaan yang baik, sehat dan penuh dengan sukacita diberkati Tuhan. Renungan pada pagi hari ini berjudul Dia Tidak Pernah Gagal. Terambil di dalam Yesaya pasalnya yang ke-14 ayat yang ke-27. Tuhan semesta alam telah merancang, siapakah yang dapat menggagalkannya? Tangannya telah teracung, siapakah yang dapat membuatnya ditarik kembali? Ketika Tuhan sudah berfirman, Tuhan sudah merencanakan, maka tidak ada yang dapat mengubah rancangan Tuhan. Bahkan ketika tangannya terulur, tidak ada yang dapat mencegah dia. Ini adalah janji Tuhan di tahun yang baru ini Bapak Ibu Saudara. Kadangkala Tuhan izinkan di tahun ini kita tidak memiliki sesuatu apapun yang tersisa dalam hidup kita. Kecuali kita hanya memiliki Tuhan saja dalam hidup ini. Maka kita akan menyadari kalau Tuhan itu sesungguhnya cukup bagi kita. Keberadaan Tuhan dalam kehidupan setiap kita cukup untuk membimbing kita, untuk menolong kita, cukup untuk menuntun, bahkan untuk menopang kita dalam menjalani kehidupan kita ini. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kehadiran Tuhan itu memastikan bahwa penyediaannya dan pemeliharaannya atas setiap kita itu terjamin. Tuhan yang menjadi penentu dalam kehidupan kita. Tuhan adalah sumber segala-galanya. Dan itu sebabnya Tuhan itu cukup bagi setiap kita. Bahkan sebenarnya lebih dari cukup. Karena itu jangan kita merasa kita tidak memiliki apa-apa, kemudian kita tidak mempunyai harapan. Kita tidak memiliki apa-apa di dalam dunia ini. Jangan kita merasa putus asa. Saat kita lemah, saat kita tidak berdaya, karena Tuhan itu cukup bagi kita. Jangan kita pernah menyerah saat masalah itu datang dalam hidup kita. Karena Tuhan itu sebenarnya cukup bagi setiap kita. Di dalam Yesaya 14 ayat 27 yang kita sudah baca tadi, itu tertulis Tuhan semesta alam telah merancang. Siapakah yang dapat menggagalkannya? Kalau Bapak Ibu bisa baca ayat-ayat sebelumnya, di sana menyatakan bagaimana Tuhan itu akan membalaskan perbuatan kejahatan dari bangsa Babel dan Asyur. Dan Tuhan sendiri yang akan membawa setiap umatnya untuk kembali ke tanah perjanjian. Itu suatu hal yang tampaknya sulit bagi manusia, bagi setiap kita untuk dikerjakan. Tetapi tidaklah sulit bagi Tuhan. Peringatan-peringatan Tuhan atas dua bangsa ini, yaitu bangsa Babel dan Asyur, itu tidak diindahkan oleh mereka. Dan itu sebabnya Tuhan akan menghukum mereka. Dan ketika Tuhan menentukan itu, hukuman itu pasti akan terjadi. Dan hukuman itu sebenarnya dimaksudkan oleh Tuhan supaya mereka berbalik kepada Tuhan, bertobat dan kembali kepada Tuhan. Kita dapat membaca di dalam kitab Daniel Bapak Ibu Saudara, bagaimana Tuhan itu juga menyayangi bangsa Babel melalui berbagai tindakan-tindakan karyanya yang ajaib di tengah-tengah kehidupan kerajaan itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada satu hal yang penting yang menjadi pokok dari renungan kita pada pagi hari ini, yaitu mengenai kemampuan Tuhan untuk melaksanakan rancangannya. Dikatakan di sini Tuhan semesta alam telah merancang, siapakah yang dapat menggagalkannya? Jadi makna dari ayat ini adalah bahwa rancangan Tuhan itu adalah rancangan yang pasti, tidak mungkin gagal. Dan sehubungan dengan rancangan Tuhan ini kita perlu menyadari, kita perlu mengingat bagaimana firman Tuhan di dalam Yesaya pasalnya yang ke-55 ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Di sana dikatakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Di ayat yang ke-9, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Jadi rancangan Tuhan itu bagi kita
jauh lebih tinggi dan jauh lebih mulia dari rancangan diri kita sendiri. Ya tentunya kita punya rancangan yang kita sudah jalani, kita sudah doakan dan kita jalani dengan iman. Namun kita perlu menyadari bahwa pengertian kita akan rencana Tuhan seringkali tidak kita pahami, seringkali tidak begitu jernih, tidak begitu jelas. Karena itu keterbatasan kita untuk memahami rencana Tuhan. Sehingga kita bisa saja salah mungkin di hari-hari ini untuk mengambil keputusan, untuk mengambil langkah-langkah. Oleh sebab itu kita mau pahami rancangan Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Kita tidak perlu khawatir, tidak perlu gentar, tidak perlu takut, gelisah. Karena dalam kesemuanya itu ada tangan Tuhan yang turut bekerja. Dan Tuhan sendiri yang akan memastikan bahwa rencananya itu atas setiap kita akan berhasil dan akan terlaksana. Tidak seperti hukuman yang akan terjadi pada Babel dan Asyur. Tapi rancangan Tuhan atas setiap kita, orang-orang yang percaya, adalah rancangan terbaik. Rancangan damai sejahtera. Rancangan hari depan yang penuh dengan harapan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, bersukacitalah dan tetap tenanglah dalam rancangan Tuhan. Rencana Tuhan yang baik itu pasti akan terjadi dalam kehidupan kita. Ayat yang terakhir seperti Ayub katakan di dalam Ayub pasalnya 42 ayat yang kedua. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Puji Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, letakkan seluruh rancangan kita, rencana kita di dalam tangan Dia yang tidak pernah gagal. Dan kita yakini bahwa rencananya akan terjadi dalam kehidupan setiap kita. Puji Tuhan, mari kita sama-sama berdoa, kita akan naikkan doa kita. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur pada pagi hari ini kami memiliki Engkau Allah yang tidak pernah gagal dalam kehidupan kami. Mungkin di awal tahun ini Tuhan kami tetap menjalani kesulitan, kami tetap menjalani masalah yang belum selesai. Tetapi kami percaya bahwa kami memiliki Engkau yang tidak pernah gagal. Rencanamu dalam kehidupan setiap kami pasti adalah rancangan yang terbaik dan pasti akan digenapi dalam kehidupan setiap kami. Oleh karena itu ajar kepada setiap kami untuk kami menaruh kehidupan kami, menyerahkan hidup kami untuk masuk di dalam rencanamu yang mulia. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini kami berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan. Kami serahkan ekonomi bangsa kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau yang menolong, Engkau yang menopang bangsa kami. Sehingga bangsa kami boleh menjadi bangsa yang maju, bangsa yang berkembang. Ekonomi kami terangkat Tuhan, bangsa kami diangkat oleh Tuhan, lebih mulia lagi Tuhan. Sehingga kesejahteraan bangsa kami, kesejahteraan rakyat kami juga itu boleh terjadi dalam kehidupan kami sebagai warga negara Indonesia. Kami juga berdoa Tuhan supaya firman Tuhan yang didengar oleh setiap jemaat-Mu, firman Tuhan itu semakin jelas dinyatakan Tuhan. Sehingga kami setiap jemaat-jemaat Tuhan, kami mengerti setiap rencana-Mu dan kami mau masuk di dalam rencana-Mu yang mulia ya Tuhan. Kami juga berdoa buat bangsa kami, Engkau menjaga seluruh wilayah bangsa kami Tuhan. Dijaga dari kerusuhan, dijaga dari bencana alam, dijaga dari hal-hal yang tidak baik Tuhan. Sehingga sejahtera-Mu ada pada bangsa kami. Sejahtera Tuhan, shalom Tuhan ada pada bangsa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ini yang menjadi doa dan sembahyang kami Tuhan. Yang kami sudah pohonkan dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin.